Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'asraf bin Am. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang akad tabaru. Akad tabaru. Pengertian akad tabaru adalah merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang tidak mencari keuntungan non for profit. Atau akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pertama, sodakoh. Sodakoh adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya sedekah itu digunakan untuk sesuatu yang disunahkan. Hukum bersodakoh. Untuk hukum bersodakoh itu disunahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Untuk melaksanakan sedekah dapat dilakukan sebagai berikut. Benda disedekahkan harus menjadi milik yang sah dari pemberi sedekah, bukan milik orang lain. Penerima hibah adalah tidak terbatas hanya kaum muslimin saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Penerima sedekah diprioritaskan kepada orang yang sangat membutuhkannya, terutama keluarga atau kerabat terdekat. Benda yang disedekahkan harus berwujud dan jelas, seperti makanan, minuman, atau uang. Harus ada siqat akad dengan pasti, dengan jelas, yaitu ijab kabul. Ketika bersedekah tidak terikat oleh waktu dan keadaan. Benda yang disedekahkan harus halal. Kedua, hibah. Pengertian hibah. Secara bahasa, hibah adalah pemberian atau atiyah, sedangkan menurut istilah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Untuk hukum hibah sendiri, hukum hibah adalah sunnah, yakni jika dikerjakan akan memperoleh pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dalam sabda Nabi, tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan sesuatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hikmah hibah. Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah, yakni pertama, dengan memberi akan menimbulkan sesuatu yang akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturahmi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Yang kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat kebaikan, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial. Untuk melaksanakan hibah sendiri, pertama, benda yang dihibahkan harus menjadi milik yang sah dari pemberi hibah, bukan milik orang lain. Jika orang yang sakit memberikan hibah, hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan atau tilkah. Kedua, penerima hibah adalah tidak terbatas hanya kaum muslimin saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Benda yang dihibahkan harus berwujud dan jelas, dan harus ada siqat akad hibah dengan pasti dan jelas, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya, wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk hukum wakaf sendiri adalah sunnah. Salah satu dalil yang menjadi dasar amalan wakaf adalah Al-Quran yang memerintahkan agar manusia selalu berbuat kebaikan, seperti yang terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Untuk rukun dan syarat wakaf sendiri, rukun yang pertama adalah adanya yang berwakaf. Kedua, ada barang yang diwakafkan. Ketiga, ada tempat yang berwakaf. Keempat, lafaz, yaitu saya mewakafkan ini kepada orang miskin, atau saya wakafkan ini untuk masjid. Untuk syarat wakaf, pertama, selama-lamanya, berarti tidak terbatasi dengan waktu. Maka jika seseorang berkata, saya wakafkan ini kepada fakir miskin dalam masa 1 tahun, wakaf semacam ini itu tidak sah karena tidak selamanya. Kedua, tunai dan tidak ada khiyar syarat. Sebab wakaf itu maksudnya adalah memindahkan milik pada waktu itu jika disyaratkan khiyar, atau dia berkata, kalau si A datang, saya wakafkan ini kepada murid-murid, maka wakaf semacam ini tidak sah karena tidak tunai, kecuali kalau dihubungkan dengan mati. Umpamanya dia berkata, saya wakafkan sawah saya sesudah saya mati, maka ulama Jakarta maka lafaz ini sah menjadi wasiat, bukan wakaf. Ketiga, hendaklah jelas kepada siapa diwakafkan. Kalau dia berkata, saya wakafkan rumah ini, wakaf itu tidak sah karena tidak jelas kepada siapa yang diwakafkan. Untuk wakaf sendiri terbagi menjadi 2. Pertama, wakaf ahli atau wakaf keluarga. Wakaf ahli adalah wakaf yang diserahkan untuk kepentingan pembinaan anggota keluarga atau kerabatnya. Misalnya, wakaf sesuatu yang produktif untuk kepentingan pendidikan seluruh anggota keluarga sampai mereka sukses. Kedua, wakaf khairi atau wakaf yang baik atau wakaf sosial. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama. Misalnya, wakaf tanah untuk pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain. Wakaf semacam ini dapat dirasakan oleh banyak masyarakat atau banyak orang. Tidak seperti wakaf ahli yang keuntungannya hanya dimiliki oleh keluarganya sendiri. Pelaksanaan wakaf. Berkaitan dengan pelaksanaan wakaf di Indonesia, negara telah menerbitkan sejumlah peraturan yang menjadi dasar tentang wakaf. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997. Menurut peraturan di atas, tata cara wakaf di Indonesia ada sebagai berikut. Wakif yang mewakafkan tanahnya harus menghadap kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar atau wakaf. Kedua, ikrar wakaf disaksikan setidaknya 2 orang saksi dewasa yang berakal dan sehat. Tanah wakaf itu dalam keadaan tuntas, bebas dari ikatan atau sengketa. Sertifikat atau surat kepemilikan harta tersebut yang sah. Surat keterangan kepala desa yang dilakukan oleh camat tempat tentang kepemilikan tanah atau harta dan statusnya. Tuh. Untuk yang selanjutnya adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu yang bermanfaat dari seseorang kepada orang lain sebagai penghormatan tanpa mengharap gantinya, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadiah ini diberikan bukan karena iba atau rasa kasihan, tapi penghargaan atas prestasi atau reputasi seseorang. Dasar hukum disyariatkan hadiah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Pertama, firman Allah yang artinya, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari
mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 4. Terus yang terdapat dalam sunnah Rasul atau hadis ini yang artinya janganlah menganggap remeh pemberian seseorang atau tetangga walau hanya berupa kaki kambing. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekian presentasi dari saya. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.